Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'alah amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala itu senang dengan perkumpulan. Namanya berjamaah. Karena paling tidak di situ ada beberapa orang yang saling mencintai. Makanya nggak apa-apa perkumpulan pecinta Vespa. Kan kalau bertemu kan senang. Bertemu adalah terhibur hatinya. Dan itu diajarkan oleh agama kita. Agama kita bukan agama serem. Boleh nanti adakan acara, mungkin nanti terminalnya bukan di sini, mungkin dari mana, dari sini bahkan dibalik. Berakhirnya di tempatnya siapa begitu nanti makan nasi bungkus di sana boleh. Lumayan hari ini lagi panas ya. Atau mungkin nanti di mana gitu. Jadi tidak apa-apa ada yang acara kegiatan. Sifatnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, rehat. Hidup jangan serius-serius terus. Serius untuk memperjuangkan keluarga, iya serius. Tapi harus ada saat-saat seperti ini. Masya Allah. Jadi kami senang dengan kumpulan apapun, dimanapun berada. Tinggal setelah itu, apa sih buah daripada perkumpulan? Perkumpulan harus ada tujuannya. Setelah berkumpul di perkumpulan Vespa ini, membuat sesuatu yang sekiranya akan jadi kenangan, kesan sepanjang masa. Karena kita manusia ya tentunya masalah kemanusiaan. Apa yang kita buat? Mungkin ada jembatan rusak di sana yuk. Klub Vespa ini menyelesaikan jembatan di sana. Atau ini menjelang Ramadan, kita hitung 4 Ramadan yang akan datang. Klub Vespa Cirebon telah membuat 15 toilet di 15 musola. Bukan cakep ya. Jadi sederhana, jadi harus ada. Nanti tempel ini grup Vespa biar ngerti yang Vespa itu biar bisa berbuat baik. Nah, kalau hanya perkumpulan-perkumpulan ini modelnya orang suka kumpul tapi tidak memanfaatkan bahasanya perkumpulan. Orang kali kumpul ini kan seneng ya. Keluar duit, beli apapun enak, makan enak. Sebetulnya ini dibuka hatinya. Makanya pentingnya perkumpulan begitu. Jangan hanya kumpul-kumpul, enggak. Anggap saja Rp5.000 dikumpulkan setiap kali naik sepeda seminggu sekali. Klub ini 5.000 bisa membuat toilet musola di mana. Biar Ramadan nanti yang sakit perut gak usah pulang ke rumah pas taraweh. Mau taraweh sakit perut pulang ke rumah gak balik lagi kan gitu. Ini lumayan. Belum lagi nanti kita tingkatkan, kita harus punya perjuangan-perjuangan yang besar untuk bangsa ini. Nah, ini dan nanti banyak. Kita melihat di Tulungagung juga banyak. Kemarin di Tasik itu katanya juga banyak. Di mana-mana banyak. Sarananya adalah Vespa itu. Tapi kita harus punya tujuan dong. Dan insya Allah nanti terwujud. Boleh nanti kepada Bapak Ketua nanti bisa diagendakan kapan, berapa bulan sekali. Cuman rutenya dipilih yang enggak panas. Ada ujung-ujungnya yang kalau pagi itu pas ngadep matahari ya tadi itu. Arahnya kebalik. Kalau dari sini ke Cirebon kemana? Enggak terlalu panas nanti. Tapi pas kena matahari tadi itu. Kita mengejar matahari tadi itu. Atau pagi-pagi habis sholat subuh sampai jam 8, wah itu cakep banget. 2 jam dari sini ke Palemanan sana berhenti. Di Abah Haji Imron. Abah Haji Imron. Mana? Nanti ngetehnya di sana. Iya Bah? Di pondok, beli ada pondok. Boleh nanti menarik. Yang penting kita senang. Kalau orang senang itu tidak gampang emosian sama istri. Enggak gampang emosian sama pegawai. Enggak gampang emosian sama siapapun. Karena orang itu diajarkan untuk biasa dengan senang. Menghibur hati yang halal. Naik sepeda motor kan bukan haram. Halal. Itu saja. Biar enggak pengen, bukan ceramah kok kita pengen kenalan kepada semua anggota Vespa itu. Kita kalau Vespa itu dari dulu kita enak, duduknya enak kalau Vespa itu, enggak bungkuk gitu. Biarpun saya itu sakit pundak begini tapi kena Vespa enggak. Karena posisinya enak. Kemudian ada pesan ya, mungkin secara umum, yuk kita menjadi orang yang damai. Pastikan kalau Anda merasa tidak damai, mungkin hati Anda bermasalah, mungkin mental Anda bermasalah. Anda harus berobat. Kalau mental bermasalah berobat. Sama istri marah-marah enggak jelas. Sama suami marah-marah enggak jelas. Ngaku ada. Aku saya obati nanti, saya punya obat mujarab. Kita harus hidup enak. Kalau ada sesuatu, misalnya terlalu asin atau terlalu ibaratnya, itu harus dibenaikan kalau saya masakan.
Kalau ternyata saya kenapa sih kok emosian banget sama istriku? Enggak boleh Anda biarkan. Harus cari solusinya. Apakah pasti karena istrinya bikin kesel? Belum tentu. Ada sekarang permasalahan mental kita. Sekarang ada kan mental, depresi, segala macam dan sebagainya. Atau memang hatinya kotor. Jadi ayo kita biasa hidup damai, mungkin dengan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, yuk kita biasakan lesan kita lesan yang baik. Jangan biasa ngomong jelek. Kalau Anda ngelihat YouTube, biarpun Anda tidak senang, cukup Anda doain, gak usah komentar jelek. Anda ngelihat apapun, jangan biasa komentar yang jelek. Saya pengen semua orang seperti itu. Kadang-kadang kalau kita lihat, orang-orang di luar sana, bahkan di negeri kafir pun, kami melihat memang, coba sebuah video, kalau mungkin yang bisa ngerti bahasa-bahasa asing. Ada video di barat sana. Itu lihat, di bawahnya itu kalau orang nggak cocok cuma biasa saja. Nggak perlu komentar, kan begitu ya. Komentar baik atau diem atau selesai. Tapi kita di sini biasa berkomentar, komentar jelek. Sehingga setiap orang harus komentari, bapaknya nanti dikomentari, istrinya dikomentari, keluarga. Karena kita biasa dengan cara hidup jelek. Makanya pastikan kita ini jangan mencaci siapapun. Jangan mengolok siapapun. Enak hidup kita begitu. Tapi nanti di saat kita diolok sama orang gimana nih? Ya, gitu kan? Kalau diolok jangan dibalas. Kalau kita balas kita sama kayak dia. Saya dibilang apapun gak akan berubah. Tambah ganteng, tambah jelek juga enggak. Ya enggak? Saya dibilang model apapun, enggak tambah jelek juga enggak tambah ganteng. Sama. Kenapa kita pusing? Lalu kita kepikiran kurang ajar kalau sakit hati, capek. Kita perlu dilatih loh ya. Bagaimana di saat ada hempasan, cacian, olokan. Mungkin gangguan dari orang yang sangat dekat dengan kita. Kita tuh perlu belajar ilmu ini. Orang kaya raya tapi ngiri dengkinya terus nggak akan puas dia. Baru beli mobil mewah. Tak taunya tetangganya beli mobil mewah lagi, gemeteran dia. Loh, mana bahagianya dia? Karena hatinya kotor. Menumpuk hartanya melimpah tapi hatinya belum benar, gelisah dia. Maka semoga fid dunya hasanah, duitnya juga banyak. Tapi hatinya yang tentrem dong sama istri. Biarpun anggap begini, hebat mana? Kalau Anda, istri marah kepada Anda gak bisa bertahan dengan senyum, sebetulnya Anda yang menang. Kalau teman Anda marah kepada Anda bertahan dengan senyum Anda, dengan ketenangan Anda yang menang. Anda tidak sakit. Karena waktu dia melukai Anda, lalu Anda melukai dengan kalimat, kemudian Anda marah, berarti Anda terluka. Berarti menang, oh berhasil saya nusuk dia. Tapi kalau Masya Allah ya akhi, alhamdulillah syukran. Semoga istrimu tambah cinta, anakmu soleh-solehah. Selesai. Bingung nih, ini orang tak caci maki tambah begitu. Besok gak mau nyaci lagi, percuma. Yuk kita biasa hidup baik, itu saja. Kami rindu siapapun, dan itu bisa dimiliki oleh siapapun. Tidak harus seorang ustadz. Pastikan, kalau orang nyaci kita, ngolok kita sudah ada. Jadi jangan mencaci siapapun, jangan mengolok siapapun, jangan komentar jelek. Termasuk mungkin ada di antara yang hadir di tim sukses salah satu calon presiden. Tidak ada masalah kita berbeda pilihan. Tapi kalau bisa tetap fesfaan bareng, minum teh bersama. Itu sederhana. Kalau bahasa sederhana kami ini suarakan. Secara nasional saya suarakan. Dan sudah banyak dikutip oleh beberapa orang. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Itu kalimat pendek. Kalau ini dipegangi oleh semua akan aman. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan orang lain. Sudah. Anda tidak menyebutkan program bosmu. Selesai. Yang lain urusan. Tapi sekarang caci maki olok-olokan. Kalau seandainya si A mengatakan calon B adalah kambing. Calon B mengatakan calon A adalah kucing. Berarti calon presiden kita kambing sama kucing. Nah, ini kan berarti kita merendahkan martabat bangsa kita sendiri. Itu ya tolong. Kemudian nanti kepada keluarga. Kalau orang biasa dengan ketenangan hati, istimewa. Di keluarga kadang-kadang Masya Allah. Pembagian waris berantem. Dengan saudara gak tegur sapa. Hidup apa? Biarpun Vespa-nya 16 tetap saja sakit hati itu orang. Kita perlu tenang hati, percaya. Kalau Anda mengejar dunia sebanyak apapun, tapi kalau Anda nata hati, Anda akan capek. Yuk kita bersama-sama belajar. Saya belajar dan saya mulai. Saya pastikan saya tidak akan menuntut kepada siapapun yang mencaci saya, mengolok saya, memfitnah saya, yang sudah dan yang akan datang. Saya tidak akan menuntut di akhirat, saya akan doakan.
Bahkan saya janjikan pokoknya kalau ada yang nyaci saya, ngolok saya, semoga Allah beri rezeki yang banyak, beri hidayah. Itu saja sudah. Anda boleh coba hari ini. Saya tidak akan membalas pada cacian. Saya tidak mengolok. Saya ingin belajar begitu. Karena saya pengen tenang. Biar bisa senyum terus. Jangan hidupnya cemberut terus karena merasa disakiti terus. Ini saja insya Allah. Vespa itu kan orang kalau nyebut Vespa itu pasti senyum. Vespa enggak. Vespa. Mukanya muka cemberut. Vespa. Oh, apaan tuh? Vespa. Kau naik apa? Vespa. Nggak bisa. Vespa harus senyum terus. Bikin orang senyum. Yang indah begitu ya. Vespa. Kalau motor yang lain mungkin bisa ada yang cemburu. Coba cari motor cemberut nanti. Jangan nanti mengganggu orang nanti, nyaci orang nanti. Kalau Vespa memang senyum terus ngomong Vespa. Pa boleh. Pa. Sunda mah pa. Pa apa Fai? Pa ya benar ya. Jadi Sunda Jawa sama ya. Vespa. Baik itu saja ya, pesan kami adalah tolong Anda jangan komentar jelek tentang apapun. Komentar tentang artis, komentar tentang presiden. Kadang na'udzubillah karena biasa komentar jelek, kiai dikomentari, bukan bagian kita. Nggak cocok fatwanya saja kita mencaci, apa itu hidup kayak gitu. Makanya coba orang biasa ribut di mimbar, di media besar-besaran. Kalau Anda intip di rumahnya, dia suka berantem sama istrinya. Nggak mungkin tidak, karena wataknya jelek. Hai solehah, dengar enggak? Kalau suaminya suka rame-rame di luar, biasanya di rumah juga caci lagi. Suamimu mau baik soleh-soleh itu lihat mukanya Vespa, mukanya muka Vespa. Masih senyum terus itu. Dan insya Allah. Kemudian yang kedua, tumbuhkan rasa kasih sayang. Bit lumayan, bit terasa sedikit. Bit, bolehlah bit senyum dikit. Yang kedua, ayo kita punya kasih sayang kepada orang lain. Kita tuh biasa kasih sayang kepada anak, itu remeh sederhana. Kalau orang sudah bisa berkasih sayang kepada orang lain, maka pasti bisa berkasih sayang kepada anak. Makanya tolong peduli dengan pendidikan-pendidikan di kampung kita, khususnya yang mengurusi orang fakir. Madrasah diniyah di kampung, tolong diperhatikan. Biarpun mohon maaf kita sejelek apapun, tapi kita harus punya makna bagi orang lain. Jangan nyerah dengan kekotoran kita. Jangan nyerah dengan kejelekan kita. Mungkin kita belum bisa istiqomah dalam satu kebaikan. Tapi paling tidak kita peduli. Peduli dengan tetangga yang fakir. Biarpun hanya sebungkus nasi. Mungkin hanya satu ikat kangkung atau apa. Kita harus peduli dengan orang fakir. Hidupkan hati Anda dengan itu. Kita pengen begitu. Dan termasuk diantaranya kami juga ajak untuk bisa berjuang. Termasuk diantaranya pondok pesantren ini adalah alhamdulillah Al-Bahjah itu sudah ada 50 lebih pesantrennya di beberapa kota. Dan itu adalah melibatkan hamba-hamba terkasih Allah. Mereka hiburannya seperti itu. Jadi perkumpulan ini akan kita bawa kepada kemuliaan. Mulai dari buat toilet. Kalau perlu nih Pak Ketua sudah laporan Buya. Ini ada teman-teman rupanya ada hamba terkasih Allah. Dia banyak duitnya. Menyumbang 5 toilet. Satu toilet kalau tidak salah 10 jutaan. Dengan desain sederhana di musola di kampung untuk anak putrinya tertutup, lakinya berarti 10, 20. Dan itu istimewa. Di kampung-kampung banyak nggak ada toiletnya. Coba kan, kalau mau pipis bingung, apalagi anak sudah mulai gede saling intip-intipan dan sebagainya. Itu kemudian tadi pertama yang peduli kepada kegiatan begitu. Hanya masalah akhlak kita, tolonglah hari ini kalau seandainya semua bisa menyerukan ini, pastikan aku tidak komentar jelek kepada apapun. Tidak mencaci siapapun, selesai. Enggak mencaci orang salah, kita enggak salah kok. Fir'aun itu enggak benar kan. Abu Jahal juga enggak benar. Namrud enggak benar. Kalau seandainya seumur hidup kita enggak pernah mencaci mereka, apakah kita disalahkan? Enggak ada disalahkan. Tapi kenapa kita mencaci saudara kita? Kenapa? Saudara kandung kadang. Olok-olokan dan sebagainya. Hidup tidak enak. Ipar. Mertua. Baik ini saja cukup. Mana siap belum? Pedas sambalnya siap belum? Cepat-cepat. Boleh. Kasih mic. Assalamualaikum. Mic-nya ya Walat yang siapin ini bentar. Biar kedengaran yang lainnya. Kita nyantai aja bukan pengajian. Pokoknya kalau kita saling menjaga lisan kita. Termasuk mohon maaf suami istri. Kami selalu sampaikan. Hei suami.
Jika engkau menemukan kekurangan pada istrimu, jangan kau sebut sampai kau mati. Istri, jangan sebut kekurangan pasanganmu sampai mati. Sebab menyebut kekurangan itu nyakitkan hati lo ya. Dan itu mengundang dia untuk balas. Contoh, suami mah baik katanya kalimatnya. Manggil istrinya, yang, ya bang. Kenapa sih hidung ayang kok begitu? Hidung pakai ayang lagi. Kenapa hidung ayang begitu? Tersinggung dia langsung balas, iya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Balas dia, pasti. Karena kalau kita mencaci, dia akan mencaci, hidup gak enak. Tapi kalau ada kekurangan, manusia. Mungkin keringat tidak bau, Anda menikah dengan manusia. Kalau Anda menikah dengan robot, tidak bau keringatnya. Atau kucing gak bau keringatnya, percaya. Jadi tolonglah dengan pasangan khususnya, jangan biasa celkat-celkit. Kita sering ada mengadu, modelnya ustadz katanya. Buya, suami saya ustadz Buya. Tapi Masya Allah lesannya, nasab saya dicaci, keluarga saya dicaci. Ini ustadz, Buya kenal. Saya kenal, deket sama Buya. Malah deket lagi. Ini orang ngadunya kan serem banget. Sudah ustadz, Buya kenal, deket lagi sama Buya. Siapa suamimu? Enggak saya tahu. Enggak saya kasih tahu. Enggak, harus saya kasih tahu. Mau tak tegur dia? Enggak Buya, justru karena Buya mau negur saya enggak nasihat. Itu gimana kok ustadz begitu? Itu ustadz gombal namanya. Ada, dan ada rupanya yang betul dia. Kayaknya orang yang dekat sama Buya. Enggak tahu yang mana Allah alam, sampai hari ini enggak tahu. Enggak boleh begitu, hai Allah. Jangan biasa mencaci. Jangan biasa mengolok. Itu menyakitkan, tidak indah. Manusia indah adalah indah lisannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, ini sebetulnya kalau dibilang ketua, ini yang hadir ketua semua. Masya Allah. Jadi komunitas di Cirebon Vespa itu banyak. Alhamdulillah banyak. Kebetulan kalau yang kita laksanakan hari ini, saya mewakili Buya dari komunitas Vespa namanya Sepakat Bergembira. Sepakat Bergembira ini ya macam-macam, ada yang dari sisi budaya, kayak kemarin waktu Hari Batik Nasional, kita setelah riding itu membatik. Membatik bentuknya bandana, sapu tangan, dan sebelumnya. Juga ada yang diwakili oleh Pak Alvin, mangga berdiri, ini Vespa Pustaka. Ini ke anak-anak, ini abah kami, Abah Alvin Vespa Pustaka. Jadi dia sespan, isinya buku-buku, berhenti ke tempat anak-anak, biar baca gratis. Model ajib. Yang lainnya juga banyak, senior kami ada Vespa Cirebon, Mas Boy. Banyak, ketua semua Buya. Jadi ada yang dari VOC juga, ada dari Modern Vespa. Kenalkan, mana model? Ya. Apa model Vespa maksudnya? Modern Vespa itu yang Matic. Yang baru? Yang baru, berdiri dong ketuanya. Masya Allah. Sedikit pemalas. Ya. Matic sih, pemalas sedikit. Iya. Kelihatannya tadi juga Buya koplingnya agak keras ya? Mungkin enggak karena enak kok motor. Oke, motor kita enak. Ini pertanyaan Buya. Jadi ini kebanyakan dari kita komunitas ini ada sedikit masalah dengan hobi. Tadi kalau dengan hubungan rumah tangga tuh, di hukum Islam ada nggak sih masalah tentang hobi? Karena sekarang nih, kadang kita kalau mau nambah Vespa harus izin pasti nggak dapatnya Buya. Pasti nggak dapatnya, tipis kemungkinan. Jadi masih mending dimarahin, habis itu baru izin. Nah itu gimana Buya? Kira-kira ini cukup mewakili lah dari teman-teman. Vespa, masalah Vespa. Iya masalah Vespa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini ya, pasangan itu sebetulnya yang paling penting itu menjaga rasa. Kalau istri mempunyai hobi selagi itu tidak haram dan kita mampu memenuhi, kita juga tidak perlu untuk melarangnya. Begitu sebaliknya. Suami kalau punya hobi, tapi selagi itu tidak haram nggak perlu melarangnya. Suatu ketika ada satu istri ngadep, biar suami saya itu paling senang begadang sama teman-temannya. Begadang. Iya Bu ya. Saya marah terus, kamu salah. Kamu tidak cerdas. Undang suruh begadang di rumahku, rumahmu kau yang buat kopi. Oh gitu Bu ya, iya. Kau akan dengar suaranya dan kau akan semakin cinta. Hobinya suaminya bukan begadang, bukan nakal, hanya ngobrol sama temannya. Kan ada model biarpun sudah punya anak 16 tuh kadang-kadang ada orang suka ngobrol. Selagi tidak haram nggak apa-apa. Makanya betul diundang di rumahnya buatin teh yang enak. Kau yang buat kue, gorengan segala macam. Semakin cinta suaminya setelah itu. Begitu sebaliknya. Hanya tetap kami kasih rambu-rambu. Yang nggak boleh adalah kadang, mohon maaf.
Saya menemukan saya tidak supaya tidak tersinggung yang punya hobi Vespa. Biarpun sebetulnya bisa saja terjadi. Ada orang hobi burung. Itu sampai istrinya itu nggak bisa beli apa-apa gara-gara pengen beli burung. Lah kalau sampai seperti itu mesti nggak benar dia. Ya artinya ya di rumah tangganya sudah sekiranya cukup. Kemudian kalau di rumah tangganya kurang berarti dia mau seneng sendiri. Lah sebetulnya kalau Anda nanti menjadi suami yang hebat, kalau memang di rumah tangga kok kebetulan lagi kurang rezekinya, maka omongan istri akan jadi hiburan, tidak akan Anda berontak, tidak. Percaya. Karena apa? Istri waktu melarang, tentu karena mungkin ada pertimbangan lain. Cuman ada makanya istri Anda kalau ngelarang yang nggak jelas suruh ketemu saya nanti. Saya nasihati dengan cara halus. Memang ini saya temukan ada sebagian suami, hobi ini kadang-kadang hawa nafsu loh jadinya. Saya tidak bicara tentang urusan Vespa dan burung. Ada orang suatu ketika ngadep ke saya, sering keliling ikut pengajian. Ikut pengajian Buya lagi. Saya tidak usah jauh-jauh. Jadi kalau sudah pengajian Buya dimanapun dikejar, tapi tidak pernah ngasih nafkah sama istrinya. Hawa nafsu dia. Hobi ngaji. Buya suami saya mah soleh banget. Loh, soleh banget kenapa ngadu? Kan bingung saya. Soleh banget Buya, ya Allah pengajian Masya Allah. Kalau di pengajian Buya pasti barisan paling depan. Bukan ini maksudnya, jangan tersinggung. Nah, dia ngomong gitu bukan. Di pengajian gitu loh. Dia ngomong cerita paling. Terus apa? Cuman Buya, dia nggak pernah peduli urusan nafkah saya. Loh dia hawa nafsu. Sama kalau Anda ngejar hobi Anda tapi anak terlantar, berarti Anda sudah nggak benar. Nah, kemudian kalau bisa hobi dipadukan nanti. Gimana dinikmati bersama istri, kita jalan-jalan bareng dan sebagainya. Hobi bukan, selagi hobi tidak haram tidak boleh kita larang. Hobi selagi tidak haram, orang beli sepeda motor sah. Akan tapi ya misalnya, wah saya kan kata istri mubazir. Kan sudah punya Vespa 4 pengen 5. Oh gampang biar tidak mubazir. Kalau saya beli Vespa 5, saya akan membangun musola seharga Vespa yang kelima. Itu pasti tidak mubazir, yakin. Kalau ada orang, suatu kita ada orang Buya, suami saya sudah punya mobil 1,5 M harganya. Pengen beli satu mobil harganya 2 M, oh boleh. Setelah beli mobil 2 M, dia harus bisa berderma kurang lebih 2 miliar. Bisa enggak? Itu enggak akan mubazir. Karena apa? Sudah tidak nuruti hawa nafsu. Jadi artinya apa? Anda menuruti hobi, tapi jangan sampai lupa. Orang juga perlu kita bantu. Sampai ada orang perempuan, saya bingung, punya hobi tas sama sandal. Sampai saya ke rumahnya, Buya, sandal ini harganya sampai 200 juta. Tas ini 250 juta. Bukan satu, sejejer, astagfirullah. Ini sebenarnya kayaknya dia harus pergi ke psikolog dia itu. Sakit mental dia itu. Dan setiap beli dijual nggak bisa selalu itu. Hanya mungkin sudah terlanjur di brand sama temennya. Wah dia orang punya tas hebat, kaya, hebat. Akhirnya dia terobsesi oleh omongan-omongan begitu. Sehingga dia maksain. Sehingga setiap tahun dia harus beli tas 3 kata suaminya. Satu beli di Singapura, satu beli di Kuala Lumpur, satu pasti beli di negeri mana? Cina atau Hong Kong. Sampai saya capek Buya. Loh itu hawa nafsu nggak boleh begitu. Tolong para istri, hobi suami selagi halal. Hobi ngopi di bersama. Hobi Vespa, ya enggak apa-apa. Tapi ya tetap seperti itu, harus tahu ukurannya ya. Jangan sampai hawa nafsu. Enggak, insya Allah kalau suami istrinya ketemu kita ya. Saya mendukung orang saling mendukung dalam urusan hobi yang halal. Ada suaminya hobi badminton, suami saya hobi mancing Bu ya. Ya enggak apa-apa. Sekarang hobi mancing jauh lebih bagus daripada ada sebagian punya hobi untuk melakukan maksiat. Cuman katakan pada suami, jangan lupa sholat. Dan setiap mancing jangan lupa sholawatan. Kan enak. Wah, suaminya jago mancing, tapi sholawatannya berhari-hari ribuan. Nah nggak usah Anda larang, wah aku ketinggal dan sebagainya. Ketahuilah hobi mancing jauh lebih bagus. Daripada na'udzubillah ada seorang hobi iseng, judi, haram dan sebagainya. Nggak apa-apa hobi mancing. Dan memang hobi mancing kadang-kadang kayak orang aneh ya, ke tengah laut. Berjam-jam, ombak dan sebagainya. Kenapa pulang itu langsung istrinya bisa lupa itu mukanya. Warnanya sudah celang hitam. Tapi dia hobi begitu, namanya hobi. Ya sudah kalau begitu istri jangan dilarang. Nggak dapat ikan bukan nyari ikan. Yang penting bukan melakukan yang haram. Tapi sholat tetap. Jadi jangan ketat-ketat. Kadang istri juga memang kadang-kadang ngelarang nggak jelas. Suaminya keluarin nggak boleh. Ini ganjen salah. Jadi kalau suami punya hobi Bu, asalkan halal, Anda membaur dengan hobinya. Anda membaur dengan hobinya, tentunya halal itu tidak masuk haram, tidak berlebihan, tidak mubazir. Jadi kalau sudah beli sesuatu yang mubazir, itu adalah sudah masuk
alamat nggak bisa abadi dunianya nanti. Beli sesuatu yang nggak ada mahal-mahal. Pokoknya ya foya-foya lah. Hanya brand hanya prestis saja, hanya kebanggaan. Ini saja insya Allah. Jadi jangan cari marah istri lah. Jangan beli dulu baru marah. Lebih baik kalau perlu istri yang memilihkan Vespa yang mana. Nah, cuman kehebatan kita itu dalam merayu loh ya. Kehebatan dalam merayu itu. Ya, jadi istri, suami itu harus pandai merayu. Jadi kalau pengen apa-apa itu mukotimahnya panjang. Mijet ujung rambut ke ujung kaki dulu. Ngomong gini cerita banyak. Sampai istri ngomong jangan bang, nggak bisa. Kalau dia ngomong, jangan tutup mulutnya. Untuk menutupnya pakai tangan, pakai bibir digigit. Stop. Waduh, pengen langsung beli Vespa lagi besok ya. Jadi tolonglah keindahan tetap aja. Jangan egois nuruti hobi. Berarti Anda tidak sayang pada keluarga. Tapi tolong hobi pasangan selagi halal, jangan dilarang selagi tidak haram. Orang diperkenankan kok bersenang-senang dengan halal. Diperkenankan senang-senang dengan halal. Yang tidak boleh senang-senang dengan yang haram. Baik yang lain? Enggak, sudah cukup nggak apa? Biar ngerasain sambal. Sudah siap belum ya tim konsumsi? Mohon ini jangan pertemuan terakhir lah ya. Nanti ada pertemuan lagi yang lebih cakep, yang jangan kena panas-panas beginilah. Nanti ujungnya yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya Yusuf Nur Rahman dari teman-teman Vespa juga. Salam kenal semuanya. Ada yang mau saya tanyain Buya. Apa hukumnya membenci orang Buya? Tapi orang yang dibenci ini nggak tahu Buya. Contoh yang ada di lingkungan sekitar ini, mungkin teman-teman punya temen yang suka minjem uang Buya. Minjem ke A, minjem uang, minjem ke B, minjem uang. Jadi lama-lama kita benci Buya. Nah, di situ peran saya sebagai menengahi Buya buat teman-teman yang membenci. Ya mungkin dia sedang ada kebutuhan, tapi enggak. Tiap ketemu minjem duit. Tiap ketemu minjem duit. Nah, itu apa yang harus saya lakukan Buya? Paling itu Buya, mudah-mudahan ya ini juga ada di lingkungan-lingkungan sekitar kita Buya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Baik. Makasih Buya. Pertama adalah orang yang punya benci itu adalah sakit hatinya, tidak enak. Orang hebat yang lapang hati. Makanya ilmu yang paling dahsyat, paling penting di hari ini adalah memangkas benci di hati kita. Kalaupun kita menuntut hak kita, utang kita tanpa benci. Benci itu sakit, ngelihat mobilnya sakit, ngelihat rumahnya sakit, ngelihat ayam kecil lewat depan kita sakit, ayamnya dia tuh, si benci, pembenci. Makanya untuk memangkas benci, balas dengan doa. Jangan dengan caci, contoh, oh kurang ajar banget dia. Pinjam duit nggak balik-balik, lagi dicari susah. Sampai datang ke rumahnya, ditelepon, direject. Rumahnya katanya nggak ada, tapi sendalnya utuh. Berarti di luar nggak pakai sendalnya, kurang ajar tuh. Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Ya Allah, istrinya tambah sayang. Ya Allah, anaknya baik-baik. Ya Allah, ya Allah. Begitu, doain baik sudah. Anda jangan nuruti kebencian. Benci itu menyiksa. Coba, Anda kalau punya benci capek loh ya. Makanya orang kalau biasa memangkas benci itu hidup kayak di surga. Nggak punya benci, diganggu sama orang tenang saja, kebal kok dia. Tapi orang sensitif gampang sakit, sensitif itu gampang sakit, disinggung, ngomong. Kadang orang temennya ngomong nggak sengaja, itu sudah sakit. Kok orang ajar, saya direndahkan. Padahal dia ngomong guyonan, biasanya guyonan nggak apa-apa. Hanya pas lagi sakit gigi aja dia jadi marah. Jadi biasakan kita punya qalbun salim. Ini adalah pendidikan terakhir tahun ini yang kami serukan. Bagaimana kita memangkas benci kepada siapapun. Dendam kita ganti dengan panjatan doa, kemudian kita ganti dengan hadiah. Makanya orang hebat, kan gini, ada 3 model manusia. Yang pertama, ada orang jahat sama kita. Nabi, ada orang tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah orang jahat kepada kita. Kalau kita balas dengan kejahatan gimana? Kalau orang jahat kepadamu, kau balas dengan kejahatan, sama. Kamu dengan dia. Kan gitu ya? Kamu dia jahat, kamu jahat. Kalau orang berbuat baik, saya balas dengan kebaikan. Ya memang harus begitu, itu biasa. Yang hebat bagaimana? Yang hebat adalah, jika ada orang jahat sama Anda balas dengan kebaikan. Harus bisa. Memang kelihatannya ini adalah kayak sesuatu yang diawang-awang. Enggak. Justru indah, percaya. Kalau Anda lagi marah sama seorang, Anda kasih sesuatu. Akan luluh itu amarah. Anda panjatkan doa, ya Allah, itu kurang ajar banget sama aku. Awas nanti malam ya. Waktu tahajudan ya. Ya Allah, semoga rizkinya tambah banyak. Yang jomblo semoga dapat istri.
Ini. Jadi tolong jangan biara kebencian. Nah, kalaupun ada orang yang bikin sebab benci, itu adalah kadang umpannya setan. Yang pinjam duit nggak balik-balik, kemudian nggak pernah peduli, dia itu adalah sudah bersama setan. Karena nggak punya tanggung jawab dia. Cuman setan yang dipinjemin duit itu sebetulnya kan ahli surga, dia punya kebaikan kok. Cuman nggak seneng setan kalau darah masuk surga. Maka dibikin orang ini nggak bayar utang, kadang-kadang pura-pura lupa, biar yang minjemi yang seharusnya dapat pahala masuk surga, biar marah. Kalau sudah marah kata setan, lu ame gue. Itu makanya Anda jangan kepancing sama yang pinjam duit tadi. Oh, kurangnya Masya Allah. Cuman kedepannya antisipasi, makanya dengar syariat Nabi. Kalau ada orang pinjam uang dan Anda ragu, jangan Anda tidak meminjami. Tapi Anda tetap minjami, tapi ada Nabi Muhammad mengatakan ada jaminannya apa. Kan gitu ada jaminan. Lah kalau dia nggak mau jaminan berarti memang nggak mau bayar. Harus ada jaminannya dong. Dan jaminan ini, sayang, siapa ini? Anak siapa ini? Hah? Minum? Pahit? Enggak. Jadi seperti itu ya. Jadi jaminan itu penting dan jaminan itu nanti bukan untuk kita ambil. Jadi di saat dia tidak bisa bayar utang, namanya rohen atau gade, kita jual sesuai dengan harga wajar, kita ambil utangnya, kita kembalikan sisanya. Nah, jadi biasakan kita menghibur, sudah. Nah, seperti itu. Jadi ini termasuk ilmu yang selama akhir-akhir ini kami hadirkan. Sebab orang itu bermacam-macam, semua orang punya hawa nafsu. Kadang bikin kesel itu bukan orang jauh, kadang orang dekat kita. Ya enggak? Bahkan orang yang sangat kita hormati, ibunda mungkin, ayahanda. Cuman kalau hati kita kotor coba, masa dendam sama ibu? Makanya Alhamdulillah ini ditanyakan, ini penting sekali, ada hubungannya dengan yang kami sampaikan tadi, pastikan Anda tidak miara dendam. Dendam benci ada dalam hati kita. Cuman kehebatan kita untuk menjadi kekasih Allah adalah kita perangi. Saya kok dendam banget sama dia. Tidak boleh ini keluar jadi perilaku jahat. Ya, titenono. Bahasa Jawa ini, awas ya. Rekeningnya tak cari, tak kirim duit. 100.000 belum marah, masih marah 200. Kita doakan dengan baik. Coba Anda biasakan dengan kebaikan. Anda akan menemukan keindahan. Sekarang gini logikanya gini. Memang kalau orang punya utang terus biasa nggak bayar-bayar, kemudian Anda marah-marah bakal bayar atau tidak? Belum tentu juga kan. Sudah nggak bayar, pahala kita habis, muka kita muka kusut. Seperti itu, jadi jangan dituruti. Dan kemudian kami sampaikan, hutang itu ada keunikan. Dan itu janji Nabi, makanya kalau janji Nabi betul nggak akan. Kalau ada orang pinjam uang, kemudian terbetik di hatinya ingin tidak membayar, langsung tidak bisa membayar, percaya. Coba, siapapun pinjam uang kepada seseorang, kalau dia ada kebusukan hati, pengen lari, itu langsung nggak bisa bayar. Enggak apa, pasti itu. Pasti tidak bisa bayar. Makanya kalau Anda pinjam uang jangan pengen tidak membayar. Na'udzubillah. Langsung Anda dimelaratkan oleh Allah. Sudah dijanjikan Nabi, langsung difakirkan oleh Allah. Tapi kalau Anda pinjam uang dan memang Anda niat untuk membayar, Anda akan dibantu oleh Allah. Makanya tolong kalau Anda yang pinjam, Anda yang minta dicatat hitam di atas putih. Bang, saya pinjam duit. Hitam atas putih. Tolong tagih ya. Dan kalau ditagih, kalau saya lupa tolong tagih lagi bang. Dan Anda jangan marah. Lihat akan ditolong oleh Allah. Coba siapa saja yang pernah pinjam uang kemudian terlintas di hatinya. Nggak pengen bayar langsung difakirkan. Nggak pakai terkecuali. Siapapun ini. Langsung difakirkan nggak bisa bayar. Nggak tahu susah bayar akhirnya. Nyungsep, berantakan usaha ini. Makanya tolong ya. Jangan sampai kita pinjam uang kemudian ngentengin. Tapi kalau ada orang memang nggak mampu pinjam duit kepada kita, kemudian dia tidak mampu, wajib bagi kita memberi tempo. Jangan ditambah, namanya riba. Dek, nggak apa-apa nggak bayar sekarang. Saya tunda nanti tahun depan aja ya. Oh, itu pahalanya double. Dari pahala meminjamkan, pahala ngasih tempo. Kita pengen hidup indah kok. Karena waktu Anda meminjamkan uang tentu karena Allah kan. Sudah gitu jangan dirubah menjadi marah karena setan. Biar indah insya Allah. Ini memang hal begini banyak dan kebanyakan urusan utang. Ada orang yang hobi ngutang, mukanya muka utang. Kalau tidak ngomong utang itu bukan dia lagi. Pinjam duit dong. Pinjam duit dong. Kalau memang ya Anda pinjami tapi dengan perjanjian tadi. Terima kasih. Mana asyaknya kok telat bagaimana?
Hah? Nah, kalau telat tidak boleh. Mestinya dari tadi siapkan. Secepatnya, suruh percepat. Kalau dengan Buya nggak boleh gitu. Mana timnya itu? Maksudnya dari tadi datang sudah disiapkan. Bilang. Sambil nyantai. Silakan. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sepertinya pengalaman pertama bervespa bersama Buya ya, Pak Ketua Ian ya. Kita readingnya juga beda, adem banget kayaknya perasaan. Begini Buya, kebetulan kalau saya dari komunitas Vespa Wong Cirebon, nama saya Agung, dan kebetulan di kantor pajak juga Pak bekerjanya. Tapi yang saya ingin tanyakan terkait masalah berniaga nih Pak. Ya memang saya juga sering mendengar gitu kan, kalau berniaga itu kan sebaiknya di dalam Al-Quran kita mencari nafkah itu kan pagi ya Pak Buya ya, pagi ya bukan malam gitu kan. Nah ini kan saya punya adik jualan kopi pakai Vespa Pak. Mungkin orangnya jualan apa di sini? Ada di sini. Lagi jualan. Adek jualan kopi pakai Vespa di Pekiringan. Kadang-kadang ini kan yang beli ini sampai malam gitu kan, sampai jam 2 larut gitu kan. Saya pengennya sih jam 12 ya sudah selesai pulang gitu kan. Cuman adabnya ini seperti apa supaya yang belinya juga enak, jam 12, jam 1 udah selesai gitulah. Supaya subuhnya tidak kesiangan gitu kan, dan sepertinya juga tidak baik juga buat kesehatan, toh masih ada hari esok. Mungkin biar sekalian dengar kalau dia di sini kan. Mungkin itu aja Buya, makasih mengenai adab berniaga dan melayani pelanggan. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya masalah Allah memberkahi bukur itu waktu pagi. Allah memberkahi waktu pagi kita. Itu maknanya adalah memberikan motivasi kepada kita agar kita menjadi orang bersemangat. Karena kita sudah beristirahat dalam waktu yang cukup. Jangan sampai ditambah lagi istirahat habis sholat subuh. Nggak etis. Dipandang mertua juga nggak enak. Ya kan? Pandang istri nggak enak. Orang kok pemalas. Itu. Maka pagi-pagi hendaknya sudah aktivitas. Cuman ada sebagian orang yang punya tugas di malam hari. Security, tentara, dan sebagainya. Apakah dia hilang keberkahan pagi? Oh tidak. Jadi begini loh ya kita, pekerjaan itu akan menjadi mulia kalau kita menjalaninya dengan baik dan benar. Misalnya jualan sampai jam 3. Mungkin kita punya misi, kenapa? Karena memang pertama, orang yang belanja kelihatannya itu hanya untuk orang yang juga sibuk bekerja di malam hari, sehingga kita melayani mereka. Satu, kemudian ini berarti karena ada pasarnya di jam begitu. Kalau pagi-pagi mungkin nggak ada orang beli kopi kita, kan gitu ya. Jadi beliaunya ingin jualan di malam hari sampai pagi. Cuman kemudian yang kedua, saya kan tadi biar sholat subuh berjamaah, ya itu saja yang perlu diperhatikan. Jangan sampai sholat subuhnya ketinggalan. Kemudian di malam harinya dia harus sadar, malam itu waktu istimewa kalau orang faham. Maka kami ingatkan, jika ada orang diberi oleh Allah pekerjaan kok di malam hari, ini kesempatan Anda sambil bekerja Anda ngadu kepada Allah. Anda bisa qiyamul lail tanpa sengaja. Sambil jualan sholawatan. Cuma nanti masalah kesehatan itu perlu dibahas baru lagi. Karena kadang kurang sehat memang kalau malam terus begitu begadang dan sebagainya. Nah, itu. Jadi kalau masalah yang penting itu kerjaan halal, dia tidak meninggalkan sholat, itu no problem di hari ini. Karena mungkin pasarnya di hari itu, di jam itu. Kan di sebuah pasar, kadang-kadang pasar pagi itu kan ya, ada orang ngantuk-ngantuk jam begitu, nggak ada yang jualan, saya jualan. Kita membidik pasar, itu sah. Yang penting kita jangan meninggalkan sholat, jangan melakukan yang haram, itu saja. Jadi jadi gini, kita jangan pengen semuanya serba nomor 1. Wah, saya pengen, enggak bisa. Misalnya, tapi ini menunjukkan seorang kakak yang sangat cinta kepada adiknya, pengennya itu adiknya kerjanya normal, baik dan sebagainya. Tapi kelihatannya adiknya juga orang soleh, insya Allah enggak akan melanggar Allah, sholat tetap. Cuman beliaunya saking cinta, jadi kalau adiknya denger enggak usah marah sama abangnya, justru tambah sayang. Abangnya pengen Anda kerja benar, istirahat cukup, Anda sehat gitu. Tapi sebetulnya, kalau secara umum juga boleh saja, mungkin ada pekerjaan malam, security.
Ada ibu-ibu kerja di malam, yang penting sholat jangan ditinggalkan. Cuman masalah sholat bisa di mana saja, ini ilmu sholat. Saya pernah kejadian sama ibu tukang jamblang. Saya pulang dari Purwakarta, habis sholat subuh di mana, di daerah Gunung Jati itu gimana, kita mampir kota, mau makan nasi jamblang. Akhirnya kita ngobrol sama ibu. Ibu sudah sholat subuh, nanti aja. Nanti ini sudah hampir terbit matahari. Nanti gimana? Kalau sudah pulang. Oh, berarti ibu dari, berapa tahun ibu kerja di hampir 11 tahun bos? Berarti ibu 11 tahun gak pernah sholat subuh. Susah kalau ditinggal gimana lagi jualan. Oh berarti ibu ini tidak ngerti cara sholat yang gampang. Saya praktekkan di situ ibu. Ibu kan punya air hangat itu. Air putihnya air hangat belum dikasih teh itu. Itu bisa dipakai wudhu, segelas pakai wudhu. Kemudian ibu bisa sholat di sini. Saya contohkan waktu itu. Ini daun jati bisa untuk sujud kok. Oh bisa. Ibu sudah pakai mukena bagus, cantik, masa nggak sholat subuh? Jadi sholat bisa di mana saja. Di bawah jualan kopinya juga bisa. Jangan sampai tidak sholat. Kita pespaan. Saya kadang-kadang kalau di jalan, di tol itu kalau tidak di rest area, saya minta berhenti di sebuah tempat yang memang diizinkan untuk berhenti dan tidak mengganggu lalu lintas. Kan ada tempat yang darurat itu kan ada. Saya sholat di pinggir jalan biar orang tahu bahwa sholat bisa di mana saja. Dan saya tidak mau dikasih sajadah. Karena apa? Jangan sampai orang menganggap sholat harus pakai sajadah. Saya di tanah sholatnya. Biar orang niru. Sebenarnya sholat kan gampang. Yang penting dengan Allah. Itu saja. Dengan Allah rajin. Tak taunya kita punya adik. Tak taunya apa? Bang. Alhamdulillah. 5.000 sholawat saya. Kopinya dapat 500.000. Ah, hebat kan? Sholawatnya 5.000. Kopinya 500.000 sehari. Lumayan. Tinggal ngalikan saja. Kan gitu aja. Jadi nggak ada masalah. Kerja kapan saja. Cuman mohon sisi kesehatan juga Anda perlu perhatikan. Umur ya. Memang umur di tangan Allah, tapi kita diperintahkan menjaga fisik kita, kesehatan kita, makan yang benar, istirahat yang benar, ya. Itu saja insya Allah. Jadi halal itu yang paling penting, sholat, kerja bisa kapan saja. Cuman ini abang yang sayang kepada adiknya, pengennya ya normal jam 12 tutup, nanti bisa tahajudan, subuhan, itu wajar. Abang yang sayang kepada adiknya. Baik yang lain, asyaknya belum datang. 1, 2, gantian, ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Perkenalkan, nama saya Ajam dari komunitas Vespa Antik Club Cirebon. Antik Iya, Antik Club Cirebon. Berarti ini yang lama-lama. Antik lawannya metik, oke. Bukan maksudnya ujung dari ujung itu. Antik, semuanya menarik karena antiknya, yang satu karena metiknya. Indah semuanya. Namanya Vespa harus indah. Antik sama metik, oke? Ya, saya mau bertanya Buya, gimana tips ya supaya kita punya pemikiran yang positif Buya dalam melihat hal apapun gitu. Kan sekarang kan lagi musim pilpres. Supaya jangan menjatuhkan lawan gitu. Tipsnya tuh gimana Buya? Punya pemikiran positif tuh gimana? Baik pertanyaan bagus. Anda dan saya, kita harus sadar kita tuh manusia, Allah beri namanya hawa nafsu. Dan dengan hawa nafsu inilah kita akan naik pangkat, kita akan punya keistimewaan. Kalau nggak punya hawa nafsu, nggak naik pangkat. Maka kemenangan kita memerangi hawa nafsu. Maka belajar, nggak bisa serta-merta. Jadi kita perlu belajar melatih dari kawan, dari ini nanti. Berlatih di saat aku mencaci. Ada sebagian mencaci, kalau sampai aku mencaci saya bayar 50.000. Ada sampai ngomong gitu suatu latihan. Biar saya nggak biasa mencaci. Jadi kita perlu melatih diri kita. Berlatih. Sambil berlatih kita merenung. Apa sih pahitanya nyaci? Kita kenceng bela-bela dia pun belum tentu ngerti kita kan. Bisa barangnya begitu kadang-kadang. Kita ramai, kadang di bawah berantem. Yang di atas ketawa-ketawa sudah minum kopi bersama. Kan gitu kalau urusan politik. Yang di atas sudah minum peta bersama, sudah diangkat jadi menteri lagi bahkan. Ini di bawah masih berantem. Aneh. Nah ini kita bodoh sebetulnya. Jadi berlatih. Betul pertanyaan penting gimana? Itu kalau sudah hati benar akan berlaku ke siapa saja. Tapi kalau hati gak benar akan berlaku ke siapa saja. Hanya belum saja. Nanti bisa saja kita marah kepada istri yang gak jelas. Dendam pada istri gak jelas. Seperti itu. Jadi berlatih. Saya wajib mulai hari ini karena saya sudah dengar. Saya tidak akan mencaci, tidak akan mengolok. Pondok ini saya tidak ada masalah kok. Tidak ada calon bupati, calon gubernur, calon manu yang berani menginjakkan kaki ke tempat ini dengan niat
Dengan PD kalau saya pengen jadi bupati, enggak ada. Pondok ini pondok terjaga. Ayo, mana ada bupati? Tidak ada, bahkan tidak ada yang ngomong, Buya boleh enggak saya masuk. Dia sudah ngerti, karena saya sayang ke dia. Mereka enggak akan datang ke sini. Tim sukses, beberapa calon presiden datang, Buya mau ketemu enggak? Yang pengen ketemu dia atau ente? Kalau dia suruh telepon saya, kalau ente enggak ada perlunya ente. Karena apa? Saya hubungan baik dengan mereka. Maksudnya ini. Jadi kita ngerti apa sih buah daripada saya kalau tiba-tiba membela dia mati-matian, marah. Kemudian tiba-tiba membenci sebelahnya. Apa sih buahnya? Hasilnya apa? Gak ada guna. Kita harus merenung begitu. Jadi alhamdulillah di sini ini pondok yang aman. Tapi kami baik dengan calon bupati, ada calon bupati 1, 2, 3 itu. Kalau mereka datang di tempat rame-rame nggak ada. Kita majelis besar. Cuman di antara calon, mungkin ada calonnya mungkin ini kemarin yang nggak jadi itu. Ada beberapa calon kalau datang ke kita itu malam-malam biasanya. Buya mau ketemu minta mau ngapain? Ya minta doanya. Sudah jam 11 malam nggak ada. Security pun nggak tahu. Suruh masuk orang. Saya minum muntah bersama, selesai saya nasihati, selesai. Saya cinta kamu, selesai. Baik kamu nggak jadi, kalau tidak jadi tetap aku cinta kamu. Pondok ini tidak dibangun dengan bantuan pemerintah. Tapi dari kocek Anda ini pondok ini. Tidak ada bantuan pemerintah. Dari kocek hamba-hamba Allah seperti Anda. Jadi kita tidak punya musuh. Saya tidak punya musuhan dengan Pak Prabowo, saya tidak punya musuhan dengan Pak Jokowi, saya tidak punya musuhan dengan sekarang siapa? Pak Anies. Dan mereka kalau ketemu pasti senyum-senyum saja dengan itu. Jadi tidak ada masalah. Jadi jangan Anda buat musuh deh. Jadi makanya pengennya kita ini biarpun beda pilihan tetap Vespa bersama gitu loh. Jangan gara-gara itu sudah grupnya beda, aku Vespa ini. Tidak ada. Dan memang kadang-kadang ada orang bikin pegel. Coba ada grup. Ini grup Vespa ini adalah dukung si A. Tiba-tiba ada satu nyelekit dukung B. Itu jadi keruh semuanya. Jadi gak enak. Ya enak sudahlah. Urusan itu gak usah dimasukkan ke grup ini. Kalau lagi bahas Vespa, bahas rutenya mana, minum teh di mana, kapan Buya diajak, gitu saja. Jangan ngomong presiden, sudah selesai. Harus hidup indah, berlatih, wajib. Anda jangan mau dibohongi oleh hawa nafsu. Memang saya tidak kenal dengan beberapa, saya kenal, cuma saya biasa saja. Saya tidak angkat dia juga, saya tidak pernah menjatuhkan dia. Biasa saja. Kalau seandainya ada calon, datang ke sini, saya ustadznya, Anda muridnya, selesai. Kalau giliran ke kantor bupati, saya rakyat, kan begitu kan? Saya hormat, selesai. Ya, Anda punya wibawa sebagai rakyat yang hebat. Tandanya apa? Tidak mencaci calon presiden. Tidak mencaci calon gubernur. Baru hebat. Caci maki untuk apa? Tidak ada perlunya. Ya, insya Allah bismillah belajar. Mau nyaci, stop. Langsung diganti. Makanya diganti. Setiap saya mencaci, ganti ya Allah semoga beri hidayah kepadanya ya Allah. Semoga beri segala kebaikan ya Allah. Ada cerita ini, satu calon bupati waktu itu. Bupati. Wali kota enggak, bukan bupati karena di tempat sana di kota kita di kota. Calon wali kota datang. Buya minta doa. Doa apa? Ya saya lagi nyalonkan semoga biar dimudahkan jadi. Oke, baik, ikuti doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah. Jika fulan itu lawannya maksudnya. Dia layak jadi wali kota, jadikanlah dia ya Allah. Enggak ngikuti dia. Buya, saya. Ya Allah. Kalau memang dia layak jadi wali kota, jadikan dia. Buya, saya. Wah, berarti Anda ini egois, enggak mau doain orang lain. Kayaknya enggak jadi deh gitu tuh. Yang penting siapa saja kan jadi. Yang penting siapa saja jadi kepala daerah, yang penting baik, bukan harus aku. Kalau harus aku kayaknya sudah enggak baik ini ceritanya. Akhirnya sudah, itu Bu ya, padahal ada janji loh dari Nabi Muhammad. Kalau kamu senang doakan orang lain, kamu yang didahulukan oleh Allah. Sudah terlambat tapi. Enggak jadi beneran kebetulan. Kalau jadi kan saya malu juga itu. Jadi enggak. Jadi tolonglah biarpun bersaing mendoakan. Ini kalau seandainya, ini bocoran. Kalau seandainya calon presiden ini nanti. Setiap doain ya Allah semoga rival saya. Kalau memang dia baik, lebih baik dari saya jadikan dia. Semua orang jatuh cinta ke dia. Cuman dia enggak ngerti rumus ini. Coba setiap di mimbar dia khutbah ngomong ya Allah, mungkin Pak A misalnya, Pak A ngomong, ya Allah semoga calon B dan C ini kalau memang cocok jadi presiden jadikan dia, saya akan dukung dia ya Allah. Enggak doain untuk dia, wah semua jatuh cinta. Cuman yang pintar begini tidak gampang. Karena doakan orang lain itu adalah menyentuh hati kita sendiri. Enggak perlu doain, kita sudah enggak bercaci maki. Sudah lama saya pun kadang diajari oleh jamaah untuk caci maki. Kadang-kadang jamaah, ya saya tidak mengatakan kurang ajar. Ngajari saya kemudian, Buya,
Gimana pendapat Buya tentang ustadz ini atau artis ini atau pejabat ini? Wah, ini kurang ajar, ngajari saya, ngomentari dia ini macam-macam. No. Ini saya nggak akan terpengaruh. Padahal saya sudah menghindari dari mengolok pun kadang omongan saya masih menyakitkan orang. Bagaimana kalau saya tidak menjaga? Ayo. Saya menjaga menghindari mencaci siapapun. Cuman kadang-kadang ada yang cekit kena sana. Namanya manusia saya. Bagaimana kalau tidak menjaga? Sudahlah. Hari ini madhab kita madhab menjaga rasa orang. Istimewa. Ini akan terbiasa hidup Anda dengan saudara. Anda dengan ibu. Anda dengan istri. Enak hidup begitu. Hidup bahagia kok susah banget. Gak punya rumus dia itu. Bahagia itu enak ya. Cukup, satu lagi sudah terlanjur angkat tangan, padahal makanan sudah siap, takut dingin. Abah Haji Sukron, kayaknya Abah Haji Sukron harus ngomong deh di sini. Beliau adalah sesepuh kita, pejuang kita. Mana? Hah? Di luar? Saya kan. Ayo silakan singkat. Keburu malam karena makanannya sudah dihidangkan. Assalamualaikum. Salam. Ini grup Vespa enggak? Iya. Oh, kalau enggak Vespa ntar dulu nih. Ini spesial untuk Vespa. Perkenalkan Buya, nama Baik. saya Wildan dari perwakilan klub Susukan Arjawi Naun dan Tegal Gubuk. Vespa, Masya Allah. Sebelumnya juga alhamdulillah udah pernah bertemu Buya di Tulungagung. Vespa juga? Waktu Buya jenguk cabang di sana. Oh, bukan waktu Vespaan? Iya, Vespaan kemarin? bukan. Oh, kemarin saya Vespaan di Tulungagung juga. Baik. Buya, ini mohon maaf mau minta penjelasannya yang lebih detail mengenai ayat alladzina idza fa'alu fakhishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Maksud saya Buya, ini mohon penjelasannya untuk saya khususnya atau untuk semua klub Vespa umumnya ini mengenai motivasi kami semua supaya ketika telah melakukan dosa sogoir atau kabair, supaya kita ini terbangkit untuk bercepat-cepat taubat. Baik. Dan juga saya pernah mengkaji dulu di Al-Fatah Temboro, satu hadis dalam Ihya Ulumuddin, kurang lebih di situ disebutkan innallaha yuhibbul abda idza yudnibu tsumma yatubu tsumma yudnibu tsumma yatubu atau kama jaa fil hadis. Mohon penjelasannya Buya supaya kami semua ini ketika terjatuh dalam kemaksiatan bisa cepat bertaubat kembali kepada Allah. Baik, yang terakhir ini insya Allah, bismillah. Abah Haji Syukuran nggak ada? Jadi gini, ahli surga disebutkan bahwasanya, itu kan ayatnya panjang, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan untuk yang bertakwa. Sifat orang bertakwa diantaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, sareng menderma, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang. Sampai tadi diantaranya ahli surga itu orang bertakwa adalah wal kadhiminal haidha, memahan emosi, enggak gampang caci maki, enggak gampang marah, disakiti malah ngasih kebaikan itu. Ternyata tidak hanya orang begitu, kan berat. Ada lagi, tidak ditinggal oleh Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, mereka pendosa-pendosa. Loh, pendosa kok orang bertakwa ahli surga? Pendosa itu macam-macam. Pendosa dengan kesombongan dia akan langsung ke neraka. Tapi pendosa yang dia tawadhu, walladzina idza fa'alu fahishatan, kapan dia melakukan kejahatan, kemaksiatan, dia segera ingat Allah Maha Pengampun dan kembali kepada Allah. Segede apapun dosa kita, pengampunan Allah lebih gede dari dosa kita. Maka jangan ada yang menunda tobat. Bahkan dikabarkan oleh baginda Nabi, at-taibu minadz dzambi kama la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang enggak pernah punya dosa. Bahkan kalau orang sudah masuk wilayah tobat, masuk wilayah mahbubiyah. Kalau tidak hadis dipersilahkan tentang kesehatan. Tapi Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang kepada orang yang bertobat. Makanya ini kami sampaikan pada siapapun. Surga itu disiapkan oleh Allah untuk orang berbuat baik. Untuk orang berdosa tapi ingin segera tobat. Maka jangan nunda esok hari. Jangan-jangan kita sudah dikubur besok. Makanya hari ini saya harus bertobat. Tidak boleh menunda. Oh dosaku banyak. Allah lebih agung pengampunannya. Jadi mungkin Anda, saya mabuk, iya, saya judi, iya, saya ini, saya zina, iya, sebesar apapun, asalkan kau menyesal, menangis, minta kepada Allah pengampunan, Allah akan ampuni. Maka jangan ada yang putus asa. Kalau putus asa, alamat sama setan. Mbah kita itu Nabi Adam. Kalau diingatkan langsung, Rabbana dzalamna anfusana. Mbah Nabi Adam itu cerita Nabi Adam waktu dilarang jangan makan buah khuldi. Tak ada yang makan, diingatkan langsung, Rabbana dzalamna, ya Allah saya salah, saya zalim.
Tapi iblis kalau diingatkan kenapa kau tidak mau menghormat Adam dengan sujud. Dia mengatakan, ana khairun minhu. Sombong, berhujah. Makanya kalau anda ahli surga, kiat siapa ahli surga? Biarpun dia semula bukan orang baik. Tapi kalau dia diingatkan langsung. Saya akan kembali pada Allah. Sebesar apapun dosa kita, Allah Maha Pengampun. Makanya jangan merendahkan orang lain setelah itu. Ini adalah biasanya ada bab baru lagi. Kalau anda, keberhasilan anda adalah di saat anda melihat orang yang bermaksiat dengan mata kasih, anda baru istimewa. Sekarang kita sombong loh ya, ngelihat orang lain. Ini yang bahaya banget. Abah Haji Kurang sebentar. Jadi ngelihat orang lain dengan mata kasih. Mungkin kita dengar tetangga kita berzina, coba. Mungkin hamil luar nikah, coba. Apa yang terjadi pada kita? Siapa yang di antara kita menangis dengar mereka? Lalu mendoakan, ya Allah ampuni. Kemudian kita berjuang untuk menutup aibnya. Agar tidak ada yang tahu. Ayo. Tidak jaminan orang berbuat baik itu selamat. Kadang-kadang congkak loh dengan ibadahnya. Saya buat contoh begini. Ibu yang katanya Bu Haji rajin ibadah tahajudan tengah malam. Sama suaminya rajin tahajud jam 3 sampai pagi, jam 3 sampai pagi. Cuman ternyata hatinya kotor ya. Jadi suatu malam jam 3 pagi habis tahajudan, habis doa, nangis doanya. Dia dengar suara motor tetangganya. Rupanya setelah dibuka gorden, ada anak perempuan tetangga umur 24 tahun yang masih gadis diantarkan laki-laki. Setelah buka gorden ditutup, ngomong sama suaminya, "Bah, tetangga, siapa itu? Astagfirullah, dianterin laki-laki jam 3 malam, ngapain aja?" Suaminya yang katanya ahli tahajud, yang juga nangis-nangis tadi, tak tanya apa katanya? "Ma, waduh sama ibunya dulu juga gitu." Lah, yang digunjing ibunya. Padahal baru tahajudan gunjing orang, lihat dasar hati busuk. Kalau dia punya iman ngintip begitu langsung ditutup nangis. Astagfirullah tetanggaku ya Allah. Semoga bukan karena apa-apa. Semoga karena angkot habis. Semoga karena ini. Didoain. Nah itu loh baru orang beriman. Makanya sekarang jangan bahas kita tentang si A si B jelek. Sekarang yuk kita mandang orang yang jahat sekalipun, orang bermaksiat. Semoga Allah berikan hidayah di esok hari. Tidak bisa merendahkan siapapun kita. Nggak bisa merendahkan. Kemudian bagi kita yang memang banyak dosa, jangan ragu Allah Maha Pengampun. Kenapa susah hidup? Permasalahan kita ternyata gampang mandang orang dengan astagfirullahaladzim. Astagfirullah seorang ngecek. Astagfirullah, ya ilah illallah, Masya Allah. Kalimatnya zikir tapi mulutnya tajam dia. Neraka. Masya Allah. Itu ya selesai insya Allah. Semua ahli surga insya Allah. Makanya tidak sampai di sini. Mungkin berapa bulan lagi kumpulan yang enak. Abaji syukur, Abaji. Kita nanti pengen posnya yang ada es degannya atau mana di mana begitu. Karena biar semakin rasa kalau sekarang lagi panas ini. Nanti berangkatnya pagi-pagi deh. Kalau bisa pagi dari sini. Jadi sebelum siang-siang amat begitu. Jadi, nah insya Allah lebih indah nanti, masya Allah. Baik, yang lain. Dokter Reza mana yang membedel anak saya ada di sini? Dokter. Masya Allah masih agak depan di sini aja. Baik, insya Allah cukup ya, insya Allah ada lain-lain. Ini Abah Haji Syukuran ini adalah tim pembangunan yang ada di sini. Beliau adalah juga pengusaha di luar sana. Tapi beliau adalah salah satu ini para sesepuh-sesepuh pejuang-pejuang Al-Bahjah. Barangkali beliau mengatakan jangan lama-lama Bah, 5 menit, 3 menit Bah. Ajak beliau untuk bagaimana mungkin ide-ide dari Abah. 5 menit, 3 menit, bismillah. Ini beliau adalah dia yang membangun ini dengan dia menggerakkan hamba-hamba Allah untuk membangun gedung 4 tingkat. Sekarang lagi bangun gedung berapa? Jadi maksud kami apa? Anda yuk bergabung dengan kami. Tapi ada catatan loh ya. Yang mau bergabung dengan Al-Bahjah dengan catatan. Bagi yang sudah punya guru, jangan diputus dengan gurunya lalu pergi ke kami. Itu adab. Kemudian kalau bergabung dengan kami, yuk yang serius. Nyumpel belum nanti bersama kumpulan para sesepuh. Nanti naik kapal bersama, makan bersama, indah. Bangun pondok dan sebagainya. Di antara beliau lagi bangun forum silaturahmi gedung 4 tingkat juga Pak ya. 4 tingkat berapa kali berapa? 12 kali? 45? 12 kali, enggak, ujungnya panjangnya berapa? 600. 2400 meter insya Allah akan dimudahkan. Beliau ingin menyampaikan sesuatu, jangan panjang-panjang Mbah. Yang penting beliau tahu bahwa di sini banyak program. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan guru kita, Buya Yahya dan Mifirus, semoga berikan panjang umur, diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan. Yang kami hormatin para Vespa ya.
Mudah-mudahan perpespaan kita berlanjut dan bukan hanya berlanjut, kita bertemu begini aja. Jadi kita bertemu, kita bersilaturahmi di Al-Baja dan kita bertemu di akhirat nanti bersama Rasulullah. Saya Syukron Abdullah, saya sudah bergabung dengan Al-Baja kurang lebih 5 tahun ya. Gitu loh. Alhamdulillah saya amanah sama Buya untuk jadi tim pembangunan. Dan alhamdulillah perdana waktu COVID selama 2 tahun. Yang lain alhamdulillah mungkin pada ketar-ketir ketakutan ya COVID. Alhamdulillah Al-Baja kita 2 tahun kita bisa bangun gedung Maulid 4 lantai. Alhamdulillah bisa terselesaikan dengan cepat. Dan alhamdulillah kita juga ada beberapa program barangkali para PESPA, para orang tua kita untuk bergabung program-program kita, program kemiaan. Kita juga lagi membangun gedung Porsil 4 lantai, itu 1 lantai 600, kurang lebih 400. Nah, gedung ini rencananya digunakan untuk para santri tahfidz dan para santri untuk tafakuh. Dan masih ada lagi program-program yang lain untuk bergabung kita. Tadi yang dikatakan Buya, kita boleh bergabung dengan kita, tapi kita jangan tinggalkan yang lain. Tetap kita di sana ada, kita di sini aja. Belajar dengan guru itu berapa guru nggak Pak? Yang penting yang lain jangan ditinggalkan. Itu aja dari saya. Barangkali ntar ada butuh nomor telepon atau apa? Insya Allah saya akan kontak dengan Ketua PESPA. Ketua PESPA Pak? Banyak. Mewakili aja. Mewakili. Ntar bisa kita kontak-kontakan Pak ya. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk diketahui bahwasanya Pondok Al-Bahjah itu ada 50-an lebih dan semuanya tidak ada dana dari pemerintah, semuanya adalah dari hamba-hamba Allah, kocek hamba-hamba Allah. Kenapa? Apakah dana pemerintah haram? Tidak. Akan tapi kami lebih rindu jika ini adalah jerih payah hamba Allah, sehingga kalau mereka meninggal punya tabungan di sini. Sebab kalau di rumah kadang-kadang hanya diwaris saja oleh anaknya, belum tentu nyampe ke akhirat. Akan tapi kita pengen mengajak sebanyak-banyaknya. Itu jadi kita banyak di mana-mana ada. Di Blitar ada, Tulungagung ada, Bogor ada, semuanya ada. Tidak ada bantuan dari pemerintah. Makanya Anda pun tidak usah bingung mencarikan bantuan dari pemerintah. Tapi Anda cukup bicara tentang dikocek teman-teman. Anda mungkin tidak bisa memberi. Tapi tetangga Anda bisa jadi beliau adalah bersemangat. Ada gedung megah kosong, kita bisa ngisi. Ini saja kita tutupkan doa. Bismillah. Masya Allah. Kita langsung mohon maaf ini ada ta'amul barokah, makanan berkah. Kalau di pondok itu sederhana rumusnya. Jangan bicara tentang enaknya. Kalau enak Anda bisa pergi ke tempat yang lain yang lebih enak. Cuma itu ada sambelnya. Kalau sedikit pedas, kalau banyak enggak. Satu. Yang kedua, yang paling banyak makannya, yang paling banyak rezekinya, paling panjang umurnya. Anda enggak makan juga enggak apa-apa setelah ini. Yang penting nanti sempit rezekinya. Pokoknya yang paling banyak makannya, panjang umurnya. Ini kabar gembira dari guru saya amalkan. Panjang umurnya, banyak rezekinya. Pasangannya semakin cinta, insyaallah. Anaknya semakin baik, insyaallah ya. Jangan sampai ada enggak, saya sudah makan, enggak ada. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jadikan ini perkumpulan ahli surga. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, permulaan dari perkumpulan jasad ini, perkumpulan hati kami, jadikan hati kami saling mencintai karenamu ya Allah. Dan berkailah perkumpulan ini, dari yang sempit rezeki lapangkan rezekinya. Yang kurang indah dalam rumah tangganya, setelah ini jadikan rumah tangga mereka indah. Dalam cinta karenamu ya Allah. Kami mohon ya Allah, jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami. Lapangkan rezeki kami semua dengan rezeki yang halal penuh berkah. Jika ada yang sakit dari keluarga kami, berikan kesembuhan ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan jauhkan kami dari mendendam kepada siapapun, jauhkan kami dari dengki kepada siapapun, jauhkan kami dari benci kepada siapapun. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, dolim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami mohon ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah. Kan mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami ya Allah. Kami ingin masih bertemu dan bertemu lagi dalam keadaan lebih baik, kau ridhoi, lebih indah ya Allah. Panjang umur ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan pada kami semua husnul khotimah.
Dan kami mohon pilih kami untuk menjadi pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kirimkan hambamu terkasihmu ya Allah, hamba terkasihmu untuk bisa berjuang di tempat ini. Jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Berikan kepada kami husnul khotimah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka ya Allah. Rumah tangga yang indah. Dengan anak yang soleh solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah. Hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah la ilaha sayyidina Muhammad Rasulullah la ilaha sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Mungkin dari yang paling dekat dengan tempat prasmanan memulai dari sana. Bismillah karena Allah. Bismillah, ingat yang paling banyak makannya banyak rezekinya. Ayo, bismillah. Setelah itu nyantai. Ayo, bismillah.